Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atillahi wa rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adalah kamu sebaik-baik umat yang hadir di tengah-tengah manusia atau dikeluarkan kepada manusia. Nah, kamu selalu berdakwah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan melandasi dengan iman kepada Allah. Kalaulah sekiranya ahlul kitab itu beriman kepada Allah, itu sungguh lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat Al-Imran ayat 110. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Pada siang hari yang berbahagia ini kita masih mampu untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya, yang disebut oleh Allah sebagai abdan syakura. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tanpa terasa perjalanan waktu yang begitu cepat, pada hari ini kita sudah berada di bulan kedua Januari, bulan kedua di 2023, tepatnya Februari tanggal 3. Dan juga kita sudah berada pada bulan Rajab, yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di samping itu juga pada bulan ini juga Rasulullah memulai doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami kehidupan kami di bulan Rajab, berkahi kehidupan kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa ini menjadi doa kita bersama dan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dihantarkan atau disampaikan oleh Allah kepada bulan yang paling mulia nantinya, yaitu Ramadan. Hadirin kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini Khatib beri tema khutbah kita dengan berupaya untuk menjadi orang-orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saudara kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang kita bacakan tadi, surat Ali Imran ayat 110, Allah telah mengakui kita umat Islam sebagai umat yang terbaik secara garis besar atau secara umum. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Wahai Muhammad, kamu dan umatmu atau umat Islam adalah umat-umat yang terbaik yang ada di tengah-tengah manusia, karena selalu berdakwah, mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar. Memang itulah tugas kita dalam kehidupan sehari-hari, berdakwah baik kepada masyarakat umum atau sekurang-kurangnya di dalam rumah tangga kita masing-masing. Selalu kita mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan kemudian disertai atau dilandasi dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Sekalipun secara umum Allah telah mengatakan umat Islam kita adalah orang terbaik, tentu secara personal kita juga berupaya untuk menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini kita ungkapkan beberapa hadis secara matanya saja. Siapa-siapa yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan nanti kita bisa introspeksi diri dan kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang terbaik ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk menjadi orang yang terbaik itu dimulai dari keluarga. Seakan-akan Rasulullah mengajarkan kepada kita kaum muslimin hadirin berbahagia untuk membentuk sebuah negara yang aman, yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Harus dimulai dari sebuah keluarga. Jika sebuah keluarga sudah menjadi keluarga yang baik di tengah-tengah masyarakat, dengan diberikan contoh tauladan oleh masing-masing keluarganya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan porsinya masing-masing. Apakah ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai pemimpin bagi anak-anaknya, dan anak-anaknya yang memberikan andil besar dalam keluarga tersebut. Masing-masing mereka memberikan, berupaya untuk menjadi keluarga, bagian daripada keluarga itu yang terbaik, maka insya Allah akan tercapailah keluarga yang harmonis, keluarga yang baik. Jika salah satu di antaranya tidak menjalankan fungsinya masing-masing, bapak tidak memberikan contoh kepada anak-anaknya ataupun ibunya, tentu akan merusak dalam keluarga ini. Maka seringlah kita lihat di tengah-tengah masyarakat, anak yang nakal dan segala macam karena tidak mendapatkan kepuasan atau mendapatkan contoh yang baik di tengah-tengah keluarganya. Kaum muslimin hadirin berbahagia, maka Rasulullah mengatakan untuk menjadi orang terbaik, mulailah dari keluargamu. Jadilah orang yang terbaik di dalam keluargamu, kata Rasulullah. Dan aku, kata Rasul, adalah orang yang terbaik di dalam keluargaku. Di dalam sejarah kehidupan Rasulullah kita lihat, mulai semenjak istrinya Siti Khadijah sampai istrinya yang termuda adalah Aisyah, tidak kita dapatkan sejarah yang buruk di dalam Rasulullah membina keluarganya. Kaum muslimin hadirin berbahagia, ini yang pertama. Mari kita, terutama kita selaku bapak, selaku kaum laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Mari kita menjadi orang-orang yang terbaik, yang bisa memberikan contoh tauladan di dalam keluarga kita masing-masing. Jika keluarga-keluarga sudah mencapai keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis, tentu akan mewujudkan masyarakat yang baik. Dari masyarakat yang baik akan memunculkan nanti negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu.
Kata Rasulullah, di antara kamu yang terbaik itu adalah orang yang bisa diharapkan daripadanya kebaikan dan orang merasa nyaman atau merasa aman dari kejahatannya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dengan artian hendaknya dimanapun kita berada, kita bisa memberikan manfaat bagi lingkungan. Kehadiran kita hendaknya menjadi harapan bagi orang banyak. Kehadiran kita ditunggu oleh orang lain karena akan mendatangkan manfaat. Apakah berupa harta atau benda, atau dikatakan berupa uang, bisa jadi kekayaan, karena kita mempunyai kelebihan. Kehadiran kita sangat diharapkan oleh orang lain. Tapi tidak seharusnya sebatas itu kaum muslimin hadir berbahagia. Barangkali juga dengan pemikiran solusi-solusi yang kita berikan di dalam hal-hal yang dihadapi di tengah masyarakat. Atau barangkali kehadiran kita bisa membahagiakan orang lain, bisa menggembirakan orang lain dan segala macamnya. Atau kehadiran kita bisa membuat orang lain merasa nyaman, merasa aman. Sehingga kaum muslimin hadir berbahagia dikatakan bagi umat Islam itu semuanya bisa membuahkan sedekah. Bisa dari hasil kekayaannya, bisa dari tenaganya, bisa dari pemikirannya, bisa dari kesabarannya dan segala macamnya. Sehingga kaum muslimin hadir berbahagia, kehadiran kita itu di tengah masyarakat atau di dalam suatu kelompok ditunggu dan dinanti karena akan memberikan manfaat kepada orang banyak. Wa yu'manu syarruhu, dan orang tidak merasa takut, tidak merasa khawatir dengan kejahatannya, karena memang tidak biasa dia mengeluarkan kejahatan dimanapun dia berada. Kaum muslimin hadir berbahagia kalau ada yang sebaliknya daripada itu. Dimanapun dia berada, orang merasa khawatir, orang merasa cemas, orang merasa was-was dengan kehadirannya. Apakah karena kejahatan tangannya? Apakah karena kejahatan sikapnya? Apakah karena kekasaran kata-katanya dan segala macam? Ini harus menjadi hal yang patut kita introspeksi di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi orang-orang terbaik, jadilah orang yang diharapkan di tengah masyarakat kehadirannya, karena akan mendatangkan manfaat di dalam lingkungannya. Kaum muslimin hadir berbahagia. Maka kata Rasulullah mengatakan, hiduplah bagaikan lebah. Dimanapun kita lebah itu hinggap, tidak ada ranting yang patah, dan dimanapun dia hinggap selalu membuahkan hasil atau madu untuk orang yang ada di sekitarnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga mengatakan, khairun nas man tala'a umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan bertambah baik amalannya. Jemaah yang dirahmati Allah, seringkali orang mengatakan apabila umur seseorang telah lewat, dia akan kembali kepada anak-anak. Jemaah yang dirahmati Allah. Namun tidak jarang juga kita lihat, bahkan banyak kita lihat orang yang sudah usianya lanjut, usianya sangat tua, tapi masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apakah berupa solusi pemikiran atau barangkali dengan tulisan dan lain-lainnya, dan bahkan dia tidak membebankan kepada keluarganya. Jemaah yang dirahmati Allah, tentunya ini adalah merupakan harapan kita, diberikan oleh Allah umur panjang, tetapi umur panjang itu dapat kita manfaatkan untuk memperbaiki iman kita, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan sanak keluarga. Jemaah yang dirahmati Allah, apa batasan usia itu lanjut? Barangkali bisa kita gambarkan secara umum. Rasulullah mengatakan, usia umatku itu antara 60 dengan 70 tahun. Jika sudah lewat daripada itu, barangkali orang kita mengatakan itu adalah bonus, umur yang telah lanjut. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang seperti itu, bertambah baik amalannya, bertambah baik ibadahnya, bertambah mampu dia memberikan contoh teladan kepada keluarganya, inilah orang-orang yang terbaik, kata Rasulullah. Hadirin berbahagia. Kemudian yang keempat, khairukum ahsanul qadha, kata Rasulullah.
sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam pelunasan hutangnya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak selamanya kita berkecukupan. Ada kalanya kita berada pada titik yang rendah atau dalam kekurangan. Maka untuk menutupi kekurangan itu, dalam Islam diperbolehkan kita untuk berhutang, untuk meminjam. Dan bagi kita yang mempunyai kelebihan pun dianjurkan di dalam Islam. Ini boleh dikatakan disebut dengan ibadah sosial. Karena di dalam hutang piutang itu ada mengandung sifat ta'awun, saling tolong menolong. Kaum muslimin hadirin berbahagia, namun perlu kita catat, seringkali hutang ini jika tidak kita jaga dengan baik akan merusak hubungan silaturahim di antara seseorang yang berhutang. Karena itu dalam persoalan hutang ini hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai merusak hubungan silaturahim tadi. Kaum muslimin hadirin berbahagia, dengan cara apa? Tentunya adalah saling menjaga hati dan saling menjaga janji yang telah dibuat. Jika akad sudah datang, janji dan waktu sudah yang ditetapkan sudah tiba, maka hendaknya kita selaku orang berhutang berusaha sekuat mungkin atau semaksimal mungkin untuk melunasinya, atau menemui kembali orang yang tepat kita berhutang. Hadirin yang berbahagia, orang kita sering mengatakan, ketika berhutang lunak gigi pada lidah. Namun ketika waktunya datang, kadang-kadang bangga orang yang berhutang daripada orang yang berhutangkan. Ini yang sangat salah. Ini yang sangat menjadi persoalan di tengah masyarakat. Hutang bukan persoalan ringan. Bahkan Rasulullah pernah akan mensolatkan di antara sahabatnya atau jamaahnya. Lalu Rasulullah ketika hendak mensolatkan, Rasulullah melengok ke belakang dan bertanya, apakah si fulan ini berhutang? Lalu ada yang mengatakan, ya Rasulullah, dia berhutang 2 dinar. Rasulullah kembali meninggalkan mayat tadi. Kata Rasulullah, silahkan sholatkan, saya tidak ikut. Sampai menangis anaknya. Rasulullah mengatakan, ibadahku, sholatku terdinding karena hutangnya. Kaum muslimin hadirin berbahagia, begitu bahayanya hutang jika kita abaikan, sekecil apapun. Maka kata Rasulullah, khairukum ahsanul qadha, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik di dalam pelunasan hutangnya. Karena itu kaum muslimin hadirin berbahagia, jika kita berhutang haruslah kita catat, dan juga kita yang memperhutangkan kita catat. Jika waktunya sudah datang, sebaiknya kita berikan kita ingatkan agar saudara kita tidak terlupa dengan hutangnya. Kaum muslimin hadirin berbahagia, ini diantara 4 kelompok 4 orang yang dikatakan oleh Rasulullah menjadi manusia-manusia terbaik. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mursalin. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah
wa la tukhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.